Halo, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, aku Lisa, adik diri yang akan membantu sesi konseling pada malam hari ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama dan juga usianya. Perkenalkan, saya Tarka Chandra, biasa dipanggil Raka. Usia saya 16 tahun. Oke Raka, jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja ya soal kebiasaan makan dan juga kesehatan. Nah, ini bukan ujian, jadi nggak ada benar atau salahnya. Yang penting kamu cerita sejujurnya aja, karena makin jujur kamu nanti makin tepat juga aku bisa bantu. Apakah bisa disetujui? Bisa Kak? Oke. Oh ya, dari yang info yang aku dengar ini kamu aktif di Paskibraka ya? Udah lama ikutnya? Iya betul. Kebetulan saya ikut Paskibraka itu mulai 2 bulan yang lalu. Itu ada seleksi Paskibraka. Oke. Berarti udah melewati seleksi yang ketat dong ya, keren banget. Nah, pasti latihannya juga cukup intens ya sekarang? Iya, untuk 2 minggu terakhir ini lumayan cukup intens Kak untuk latihan Paskibraka. Oh ya, apalagi sekarang kan juga mau upacara 17 Agustus itu ya, jadi pastinya latihannya kan makin serius banget hari ini. Oke Raka, jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu soal makanan kamu ya. Jadi nggak ada benar atau salah, ceritain aja apa adanya. Nah, biasanya dalam sehari kamu biasanya konsumsi apa aja? Kalau saya biasa di sekolah itu pagi saya itu kalau di hari Senin itu saya nggak sarapan. Kalau selain Senin itu saya sarapan karena ada MBG. Oh iya. Seperti itu. Nah kalau di istirahat biasanya saya itu di roti bakar. Roti bakarnya itu macam varian atau rasa itu ada coklat, matcha, setelah itu ada blueberry seperti itu. Dan kalau selain roti bakar itu saya biasanya risol. Risol seperti risol coklat, risol matcha, dan juga kalau biasanya itu dimsum goreng dengan goreng keju seperti itu. Dengan chili oilnya itu yang sangat oil banget. Seperti itu. Iya. Oh, ternyata kantinnya juga menyediakan makanan-makanan seperti itu ya, camilan-camilan seperti itu. Oke. Kalau untuk dimsum dan juga risolnya kira-kira sehari itu konsumsinya berapa kali? Biasanya saya tidak pasti. Kalau rata-rata saya mengkonsumsinya itu kalau di dimsum itu 2-3 biji. Kalau di risolnya itu jadi cemilan saya kalau ada waktu longgar itu saya beli gitu buat cemilan saja sih. Jadi emang konsumsinya itu kalau nggak roti bakar, dimsum dan juga risol gitu ya? Kalau minumnya biasanya minum apa sehari-hari? Minum saya sih air putih sih. Oh, air putih. Kalau konsumsi yang manis-manis gitu jarang ya berarti? Jarang. Konsumsi air putihnya kira-kira berapa gelas atau berapa botol gitu? Kalau saya itu biasanya bawa tumbler. Itu ukurannya itu 600 ml. Saya biasa bisa 3 kali refill. Jadi mungkin 1,8 gitu. Bagus. Oke, jadi setelah dari yang kamu jelasin ini, ada satu hal nih yang langsung aku notice dan juga ini beneran bagus banget karena kamu itu kan rajin minum air putih ya, dari mungkin sekitar 1,8 liter sehari gitu. Nah, itu merupakan hal yang nggak semua orang bisa sih, apalagi untuk remaja, soalnya banyak teman seusia kamu itu lebih sering konsumsi es teh atau minuman manis. Nah, kalau kamu di sini tuh udah bagus banget konsumsi air putihnya itu rajin. Nah, kebiasaan yang bagus seperti itu nanti akan berdampak langsung ke stamina dan juga konsentrasi kamu saat latihan paskibraka. Jadi tolong dijaga terus ya kayak gitunya. Sekarang bisa kita lihat bagian yang bisa ditingkatkan. Aku mau ngomongin soal gorengan yang sering kamu makan, tapi bukan maksud untuk kamu harus langsung berhenti, tapi lebih ke kasih gambaran dulu, terus kemudian kita cari solusi yang paling realistis buat kamu nanti ya. Oke, jadi gini Raka, gorengan itu sendiri sebenarnya bukan musuh. Masalahnya itu bukan di gorengannya, tapi di apa yang terjadi di tubuh kamu kalau misalkan porsinya itu terlalu banyak dan juga terlalu sering, terutama kalau kamu itu aktif latihan fisik. Nah, makanan yang digoreng itu biasanya menyerap minyak itu cukup banyak. Lemak dari minyak itu biasanya dicerna lebih lambat dari karbohidrat ataupun protein. Jadi kalau misalkan kamu makan banyak gorengan terus langsung latihan, energinya itu belum siap. Jadi makanannya itu masih antri di pencernaan, kemudian hasilnya itu kamu bisa merasa berat di perut, mual, ataupun mungkin stamina-nya itu nggak maksimal di awal latihan.
pernah ngerasain hal kayak gitu atau enggak ya? Kalau sejauh ini ada beberapa kali latihan itu saya merasakan seperti makanan saya itu lama sekali tercernanya. Enak. Iya. Oke, nah itu merupakan hal yang bagus sih karena udah kamu sadarin sedari awal. Nah selain itu juga biasanya kan gorengan tinggi kalori dan juga itu rendah protein atau serat. Jadi kamu itu kenyangnya bisa sebentar, terus lebih cepat lapar lagi. Padahal kan buat latihan yang panjang, kamu butuh energi yang tahan lama di perut dan juga ada proteinnya untuk otot. Nah, karena dimsum ataupun risol yang kamu makan itu hampir nggak ada proteinnya dan juga apalagi yang kamu makan itu kan kayak yang manis-manis ya, seperti risol coklat ataupun risol matcha seperti itu. Nah, tubuh kamu itu prosesnya cepat terus minta lagi. Itu juga yang bikin kamu jajan berkali-kali tapi nggak pernah merasa benar-benar kenyang sampai makan besar. Nah, soal roti bakar sendiri ini sebenarnya lebih mending daripada gorengan-gorengan yang kamu makan. Tapi kalau isinya meses ataupun coklat-coklat seperti itu, gulanya itu juga cukup tinggi, naiknya juga cepat, kemudian turunnya juga cepat. Akhirnya kamu ngerasa semangat sebentar, terus habis itu lemes lagi sebelum latihan mulai. Nah, bagian yang paling penting solusinya nggak akan minta kamu untuk berhenti makan gorengan atau ganti menu total, tapi yang aku minta ini cuma 3 hal kecil yang bisa dilakuin kamu mulai dari sekarang. Kalau boleh tahu apa tuh Kak 3 hal kecil? Oke, 3 ya. Yang pertama soal roti bakar pagi, coba diganti isian mesesnya itu jadi ke selai kacang. Ada atau enggak ya kalau selai kacang? Kalau selai kacang mungkin akan saya beli ya untuk. Oke. Nah, harganya itu biasanya hampir sama, tapi selai kacang itu ada proteinnya dan juga lemaknya itu lebih baik. Jadi kamu nanti bakalan lebih kenyang, tahan lama dan juga energinya lebih stabil sampai siang. Nah, kalau nggak suka selai kacang bisa juga ditambahkan 1 telur rebus sebagai isiannya. Itu udah cukup. Nah, terus untuk soal dimsum dan juga risol, kamu nggak minta kamu stop, tapi mungkin bisa dikurangi porsinya aja. Mungkin jadi 1-2 biji aja sehari. Kemudian juga ditambah sesuatu yang ada protein di isinya. Misalnya juga tadi contohnya telur rebus ataupun bisa 11 susu kotak. Itu merupakan kombinasi yang jauh lebih mengenyangkan dan juga mendukung otot kamu. Jadi nggak perlu diganti ya Kak? Iya. Cuman dikurangin atau ditambah lagi yang lebih berprotein atau menambah semangat lagi gitu? Ya, bener banget. Namanya itu bukan diet tapi lebih ke melengkapi. Kamu tetap bisa makan yang kamu suka tapi porsinya itu jadi lebih lengkap. Dan juga hal yang ketiga ini yang paling mudah, yaitu kalau kamu mau makan gorengan, jangan makan 2 jam sebelum latihan. Misalkan makan gorengan itu boleh, tapi timingnya itu dipindah ke setelah latihan ataupun malam hari waktu tubuh kamu nggak perlu kerja keras secara fisik. Kalau gitu boleh tahu juga buat tinggi badan sama berat badannya? Untuk saya itu tingginya di 171 cm, kalau di berat badannya itu di 63 kg. Nah, jadi begini, dari data yang aku punya terkait berat badan dan juga tinggi badan kamu, kalau aku hitung dari IMT-nya itu termasuk ke kategori normal. Nah, IMT sendiri ini merupakan cara kita mengukur apakah berat badan kamu itu sudah sesuai dengan tinggi badan kamu. Karena rumus menghitung IMT itu sendiri, berat badan dibagi dengan tinggi badan menurut meter kuadrat. Nah, jadi untuk anak seusia kamu, angkanya itu nggak dibandingin dengan angka patokan, tapi lebih ke dibandingkan dengan teman-teman seusiamu yang jenis kelaminnya sama. Namanya itu persentil. Oh, berarti ini untuk kategori saya aman berarti? Aman banget, artinya komposisi tubuh kamu sekarang itu sudah mendukung untuk aktivitas fisik. Tapi justru karena kondisinya bagus, sayang banget kalau nggak dijaga. Apalagi latihan paskibraka itu kan makin intens ya menjelang 17 Agustus tadi. Banyak anak itu yang kondisi awalnya bagus tapi akhirnya jadi drop di tengah jalan karena pola makan dan juga minumnya nggak mengimbangi beban latihannya. Oh, berarti bisa turun juga ya Kak? Kalau nggak dijaga? Nah, bener banget, bisa. Dan biasanya itu nggak terasa karena pelan-pelan turunnya. Tiba-tiba aja lemes, terus habis itu susah fokus, ataupun gampang sakit pas momennya paling penting. Nah, jadi kita perlu cegah itu dari sekarang ya. Nah, jadi ada nih 3 hal yang paling penting
yang paling sering jadi titik lemah anak paskibraka meskipun kondisi awalnya bagus. Yang pertama itu soal energi. Nah, kamu tadi kan udah jelasin ya kalau biasanya nggak sarapan. Iya. Nah, itu yang perlu dijaga karena setelah tidur malam, cadangan energi di tubuh kamu itu sudah turun separuh. Kalau kamu langsung latihan tanpa isi ulang, tubuh itu ambil energi dari otot. Lama-lama stamina itu jadi turun meskipun kamu rajin latihan. Nah, solusinya nggak harus makan berat, cukup misalkan makan pisang, roti, ataupun segelas susu 30 menit sebelum latihan itu sudah cukup. Oh, berarti untuk menunya itu nggak harus nasi lengkap? Nggak harus, yang penting itu ada sesuatu yang masuk. Nah, terus yang kedua itu soal protein. Jadi setelah latihan itu otot kamu perlu bahan untuk diperbaiki. Dalam 30-45 menit itu coba makan makanan yang ada proteinnya kayak misalkan telur, tempe, tahu, ataupun susu. Itu bisa bantu buat pemulihan lebih cepat supaya besoknya itu bisa latihan lagi tanpa badan kerasa kayak remuk. Selama ini sih aku langsung istirahat sih Kak. Nah, banyak yang kayak gitu. Coba dibalik urutannya, jadi makan dulu kemudian baru istirahat. 5-10 menit aja sebenarnya sudah cukup. Ketiga itu soal minum, ini yang paling disepelekan. Latihan di lapangan terbuka itu kan keringatnya keluar banyak ya. Yeah. Kalau cairannya nggak diganti, darah itu jadi lebih kental. Kemudian otot juga gampang kram dan konsentrasi jadi turun. Target minimalnya itu 2 liter sehari. Tapi karena kamu tadi udah 3 kali refill dengan tumbler 600 jadi sekitar 1,8 liter itu sebenarnya sudah baik, tapi mungkin bisa ditingkatin lagi ke minimal 2 liter sehari itu ya. Nah, untuk cara ngecek apakah cairan kamu kurang atau enggak itu gampang, lihatnya aja dari warna pipis. Kalau misalkan kuning muda berarti itu cukup minum, tapi kalau misalkan kuning pekat itu artinya kurang. Nah, menjelang 17 Agustus biasanya latihannya itu makin sering dan juga makin panjang kan? Iya, terutama di pagi hari. Biasanya saya latihan itu di pagi hari di sekitar jam 8 sampai jam 10-an atau kalau sampai jam 11 juga bisa. Nah, di periode itu ada beberapa hal yang perlu ekstra diperhatiin. Yang pertama, jangan skip makan apapun di hari latihan panjang. Kalau latihannya sampai siang, tubuh kamu itu butuh lebih banyak bahan bakar dari biasanya. Nah, kemudian wajib bawa botol minum. Latihan pas terik panas tanpa minum yang cukup itu bisa bikin pingsan, dan itu nyata terjadi di banyak paskibraka. Kemudian juga tidur yang cukup. Aku tahu ini susah karena jadwalnya kan padat ya. Belum lagi kamu juga harus sekolah dan juga mengerjakan tugas. Tapi kalau kurang tidur itu nanti bisa paling cepat bikin kondisinya drop. Targetkan minimal 7 jam atau idealnya 8. Nah, kemudian juga kalau mendadak pusing ataupun lemas di tengah latihan jangan dipaksakan ya. Itu merupakan sinyal tubuh yang harus didengar, bukan diabaikan demi solidaritas. Nah, oke, hampir selesai nih. Karena kondisi kamu sekarang sudah bagus, tugas kamu itu cuma satu. Jangan biarkan kebiasaan kecil merusak kondisi yang sudah baik ini, terutama di 1 bulan ke depan menjelang 17 Agustus. Dari yang tadi kita bahas, satu hal yang paling mungkin kamu mulai besok apa? Kemungkinan saya akan mengurangi dikonsumsi di dimsum gorengnya, dan juga untuk di makanan yang biasanya akan saya ganti dengan makanan yang lebih sehat. Mungkin untuk air yang akan saya bawa itu mungkin saya akan bawa air dengan kapasitas 2 liter, atau mungkin menggantinya dengan air yang bisa direfill yang akan berjumlah 2 liter juga. Oke. Seperti itu. Bagus banget nih. Mulai dari situ suatu kebiasaan kecil yang konsisten itu nanti akan lebih berharga daripada banyak niat yang nggak dijalanin. Nah, kalau ada yang mau ditanya setelah ini jangan ragu, bisa langsung hubungin aku aja ya. Selamat latihannya, semoga tampil maksimal di hari-hari. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kakak.